prinsip ya penerimaan mahasiswa baru PTN ini kita sebut namanya Petala ya, supaya mudah mengingatnya. Jadi yang pertama keluasan, fleksibel. Ini sebetulnya prinsip untuk inklusi. Jadi setiap peserta didik itu leluasa untuk memilih jalur seleksi, program studi dan PTN yang dituju sesuai dengan minat, bakat maupun aspirasi ke depannya. Yang kedua efisien. Kita ini didorong untuk menggunakan sumber daya secara optimal sehingga sinergi kerjasama di antara semua PTN, IAIN, Politeknik itu terjalin dengan baik, transparan, ya, terbuka, dan pelaksananya diakses secara mudah ya. Dari setiap informasi akan diberikan sehingga para calon, orang tua, masyarakat bisa melihat secara rinci dan adil tentunya di sini. Tidak membedakan ya suku, agama, ras, golongan, dan juga adanya afirmasi kepada masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Kita juga menggunakan prinsip larangan berkonflik. Di sini khususnya konflik kepentingan ya. Dan yang terakhir adalah akuntabel sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas. Nah, adapun fungsi dan tujuan. Nah, untuk tujuannya yang pertama ini mempersiapkan, mengelola, dan mengolah data calon mahasiswa untuk bahan seleksi jalur SNBP dan SNBT untuk rektor PTN. Yang kedua adalah melaksanakan ujian tulis berbasis komputer UTBK dan menyampaikan hasil UTBK kepada peserta dan rektor PTN. Dan dua tujuan. Tujuan pertama adalah fasilitasi PTN untuk memperoleh mahasiswa atau calon mahasiswa yang terbaik ya, berdasarkan prestasi akademi atau non-akademi dan prestasi lainnya melalui jalur SNBP. Dan yang kedua adalah untuk berdasarkan hasil UTBK, ujian tes melalui jalur SNBT. Ini adalah fungsi dan tujuan. Nah, hal yang berikutnya yang kami akan sampaikan adalah jalur seleksi dan kuota tahun 2025. Setelah pembicaraan lama, di sini kita memiliki 3 jalur. Jalur SNBP, SNBT, dan seleksi mandiri. Untuk jalur SNBP, yaitu seleksi nasional berdasarkan prestasi, kuota yang disediakan oleh PTN, BLU, dan PTN Satker adalah minimal 20%, Bapak Ibu sekalian. Sementara untuk PTN BH minimal 20% juga. Jadi sama di sini ya. Nah, sementara SNBT ada perbedaan, yaitu seleksi nasional berdasarkan tes minimum 40% untuk PTN BLU dan PTN Satker. Sementara PTN BH itu lebih kecil ya, minimumnya itu 30%. Yang terakhir adalah seleksi mandiri. Nah, seleksi mandiri ini dilakukan oleh masing-masing PTN ya. Mereka dapat menggunakan nilai UTBK dan sebagainya ya. Ini adalah nanti akan dituangkan dalam peraturan masing-masing pimpinan di perguruan tingginya. Maksimum 30% untuk PTN BLU dan PTN Satker, sementara kuota untuk PTN BH itu maksimal 50%. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian adalah tentang tanggal-tanggal penting. Nah, jadi hari ini peluncuran ya Pak Ketua Umum ya. Jadi Pak Edward hari ini peluncuran ya untuk tanggal 11 Desember. Kemudian akan diumumkan kuota sekolah itu 28 Desember 2024. Kemudian ada pengisian pangkalan data sekolah dan siswa. Nah, ini juga sudah dilakukan beberapa perbaikan ya. Kemarin juga ada simpang siur informasi ya tentang pilihan-pilihan untuk siswanya ini. Ini tanggal 6 sampai 31 Januari 2025. Jadi langsung setelah libur Pak ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah pendaftaran untuk SNBP yang dibuka dari tanggal 4 sampai 18 Februari 2025. Nah, hasilnya itu
1 bulan kemudian, 18 Maret 2025 adalah pengumuman hasil SNBP. Nah, kemudian dari situ dibukalah pendaftaran UTBK SNBT tanggal 11 sampai 27 Maret 2025. Pelaksanaan UTBK dilaksanakan antara tanggal 23 April sampai dengan 3 Mei 2025. Dan pengumuman hasil SNBT itu dilakukan pada tanggal 28 Mei 2025. Bapak Ibu sekalian, itu adalah kebijakan umum yang boleh kami bagikan pada kesempatan pertama ini. Nanti kami undang Bapak Ketua Umum untuk melanjutkan. Terima kasih.